dia coba bisa dilihat deh. Dia lampunya yang berkedip cuma yang biru doang, Bang. Gue udah teliti, udah riset ke video-videonya. Iya. Yang berkedip di Satu. channel dia cuma satu doang. Pokok pesulap merah ya. Gesturnya itu kayak mau jatuhin. Saran gua nih Pak Bang pesulap merah sama yang Ghost Ranger Indonesia, ketemu aja gitu. Gue keselnya masalah ini tentang followersnya. Gue sumpah orang yang baik itu bisa jadi jahat loh gara-gara followersnya itu kayak terlalu berlebihan gitu, ngefans dengan orang sampai nyerang. Enggak, gue percaya ini. Halo, kembali lagi di Om Yoji Team dengan gua Auzan. Nah guys, kita balik ke Indonesia lagi nih, karena kayaknya lagi ada perdebatan nih. Jadi kemarin itu ada video di konten Curhat Bang Denny Sumargo, itu ada pesulap merah yang kayak ngebongkar yang biasa kita react itu alat-alat yang Sam and Colby, tapi versi Indonesia. Terus sebenarnya sama pihak si Ghost Ranger ada permasalahan personal nggak? Nggak ada sih. Nggak ada, harusnya nggak ada kan? Nggak ada sama sekali. Nggak ada ya? Ketemu juga enggak. Dan gue sebenarnya Bang kalau ke konten-konten horor gitu kan banyak juga teman-teman gue yang udah menuliskan di channelnya, ini tayangan kami hanya sekedar hiburan. Jadi katanya Ghost Ranger Indonesia yang pakai alat-alat istilahnya ilmiah gitu kayak Sam and Colby. Gue penasaran nih guys, dan bakalan gue kasih react ketika udah selesai nonton di channelnya Kak Sarah Wijayanto yang dimana dia kolaborasi dengan Ghost Ranger Indonesia dan rame nonton sampai 3 jutaan yang nonton. Gue coba tonton dulu baru gue ngomentari lah ya after gue nonton ini, karena gue belum nonton nih kontennya di sini nih. Oke guys, langsung aja. Oke guys, kita langsung ke videonya. Penelusuran kali ini terasa istimewa, bukan sekedar malam biasa. Karena seluruh host berkumpul di ruang tengah, tempat di mana keputusan besar akan lahir. Dari keheningan itu, suara Nyai Sarah menggema. Ia menunjuk satu tempat di mana sosok suci dahulu ditemukan. Bukan tanpa alasan. Sebuah panggilan, sebuah desakan halus agar langkah mereka kembali menapaki jejak lama. Di bangunan tua, bekas panti jompo yang sejak dulu berselimut aura kelam dan mencekam. Tahun 2021, tim Diary Misteri Sarah pernah menapaki tempat itu. Dan kini, mereka kembali. Namun kali ini tak sendiri. DMS Ghost Ranger. Baik terus. Hadir Ghost Ranger Indonesia, berdampingan menantang misteri malam. Nah, ini seru nih guys. Indigo asli bersama dengan alat yang katanya itu palsu ya. Ini sampai diserang habis-habisan sih. Cuma nggak ada tanggapan dari Ghost Ranger-nya ke pesulap merah. Apa yang akan terungkap dalam perjalanan ini? Pesan apakah yang akan disampaikan pada Nyai Sarah? Dan bisakah cahaya kecil keberanian menembus kelamnya malam? Temukan jawabannya dalam episode spesial Diary Misteri Sarah X Ghost Ranger Indonesia saat dua dunia bersinggungan
dan batas antara nyata dan gaib perlahan mengabur. Gue sebenarnya malas guys kalau misalnya gue ngeri konten yang di Indonesia, soalnya mereka biasanya udah ada penjelasan sendiri dan gue kayak nggak guna gitu sih penjelasannya. Makanya gue lebih suka ngeri konten luar negeri gitu. Jadi kalau kolaborasi ya itu beda cerita. Kalau Hari ini, penelusuran kami akan menjadi berbeda dari sebelumnya. Persiapan yang kami lakukan pun menjadi berbeda, di mana tim dibagi menjadi 2 bagian. Tim 1, yaitu tim syuting Diary Misteri Sarah, berangkat terlebih dahulu untuk mengambil gambar lokasi. Sedangkan tim 2 adalah tim dari DMS Plus yang akan mengambil gambar untuk syuting ruang tengah di kantor Diary Misteri Sarah. Pak Dem, Mas Day dan Wisnu, aku jadi sebenarnya udah berencana pengen ke lokasi ini lagi tuh udah lama gitu. Nah, ini mumpung ada kesempatannya, kita kan mau collab nih sama Ghost Ranger. Aku tuh nggak tahu kenapa dari waktu horror festival sebenarnya kan patungnya Suci kan dibuat gitu. Aku ngerasa kayak seru nggak ya balik lagi ke seru nggak sih balik lagi ke tempatnya Suci gitu. Sebenarnya kalau misalnya ditarik mundur sedikit, pada saat pembuatan World Lembut si patung-patung ini kan Suci juga lumayan aktif kan. Sampai dulu si Mbak Kia yang project officer-nya itu yang bikin patung-patung itu ngerasa banyak kejadian maksudnya testimoni dari tukang-tukang yang bikin kan. Pematungnya bilang katanya ada banyak kejadian, salah satunya juga si Suci ini. Nah terus pas pameran di Horror Festival kemarin, begitu masuk kan Suci paling depan tuh. Banyak juga yang ngerasain yang gak enak. Ditambah lagi pas lagi sebelum kita Horror Festival yang di sini juga kan udah gak enak. Emang dia di depan ya? Iya. Di depan Nomor 1. Oh, nomor 1. Iya, Masuk langsung. paling depan dia. Disambut. Gitu masuk. Nah, Hihi gitu gak? gini, dia kan gini. Sebenarnya kalau misalnya pas lagi masuk gini aja. Oh monggo gitu. Enggak kan tenang. Terus, nah dari sini. Dia kan gini, nunjuk kan nunjuk. Giniin aja, jadi misalnya kita kan jadi bisa masuk. Nah intinya kalau gini naik terus nanti. gitu mesti. Oh iya. Ini sebenarnya pertama kali kalau Suci kan secara apa ya, action figure patung itu kan udah Sebenarnya bukan action sih. apa? Sebagai figur. Apa ya? Statue. Ya, Statue. Anjay. Patung ya. Patung ya patung. Ini orang apa patung ini? Patung. Anak patung. Setara patungnya kan udah ini ya, udah banyak cerita. Bahkan pas di Horror Fest itu kata orang-orang yang ini yang apa namanya datang, rasanya macam-macam. Pernah sampai masih dipanggil tuh. Kenapa? Oh ini ada yang kena katanya kayak gitu. Mungkin ya tersugesti aja. Nah cuman karena ini mau ke ibaratnya ke rumahnya Suci langsung ya, aku jadi kayak gimana ya ini ya kayak ada deg-degnya. Cuman dari Mas Day sendiri ini kan patungnya ada di sini gitu ya. Kayak misalnya sekarang gitu. Tadi aku sempet pas pada saat baru nyampe aku benerin karena kan ini disimpannya di sini ya. Dan mungkin naroknya ya ada yang ketumpuk atau apa gitu. Jadi ya agak dibenerin dikit. Tapi pas pada saat aku benerin itu aku ngerasa ada sesuatu yang berbeda gitu. Energinya tuh tumpukannya kok lebih banyak. Oh iya. Saya juga ada rasa itu juga. Cuman kan ya saya masih rasanya ini kan dalam bentuk patung ya. Nggak tahu mungkin ke apa narik energi-energi sekitar sini atau yang lain kan.
Nah ini tadi ada laporan katanya kan kemarin ngurus izin udah. Terus dari penjaganya ada foto penampakan. Nah itu pas lagi ini ya, kita kan pas balik lagi kembali ke lokasi, misalnya kita baru rencanain, kita minta tolong dari fixer kan untuk cek lokasinya lagi. Nah pas lagi ngecek itu katanya ada penampakan, tadi barusan dapat laporan, bener gitu ya Pak? Yang belakang-belakangnya itu bukan sih? Kalau aku merhatiin belakang-belakangnya, kiri kanannya. Tapi ini yang mereka fokusnya ke situ tuh. Waduh. Kalau menurut si Apa tuh, kunci atau apa ya? narasumbernya ini di jendela itu emang kosong aja gitu. Enggak, ini kita berusaha untuk serasional mungkin. Ya, bisa jadi itu. Kalau misalnya itu kan Reflection atau apa? Bukan. Kalau kita bicara untuk ukuran jendela itu kan Mungkin yang jendela tengah gitu maksudnya. Demian. cukup besar. Apakah itu jendela kedua, dua jendela yang tengah-tengahnya gitu maksudnya. Kita bicara untuk yang oke, kalau misalnya emang itu tertangkap kamera, oke, misalkan iya itu tertangkap penampakan. Tapi kalau misalnya enggak, apakah Hanya list aja gitu. hanya list? Tapi kalau list itu tidak juga ngebentuk. Gini, maksudnya list itu kebukanya gini gitu loh. Jadi kalau misalnya Iya, paham. kan orang begini nih, biasanya kan begini. Nah dia bukannya gini gitu. Apakah itu? Aku malah merasakannya malah justru yang di samping-sampingnya. Iya. Ini, Mas D lihat nggak? Iya. Ya. Ini. Oh kalau itu iya. Tapi ini di bagian mananya ya? Nah gue juga penasaran mas. Ini di spot yang mana? Di spot yang mana? Karena Kayak yang ditunjuk Kak Sarah itu kayak penuh gitu sih sebenarnya. gue terakhir kali lupa loh ini di spot yang mana. Saya ingat gue. Oh dia mah bisa lihat jelas anjir, beda kayak gua. Gue kayak bisikin bener gak tuh ini gitu. Itu memang Ini gue nggak ori guys, gue dapatan baru gitu. ada bagian yang memang di bawah. Iya, di bawah sama di atas. Kayak anak kecil dikasih mainan baru gitu. Bawah. Kita ke bawah dulu. Aku agak lupa nih posisinya nih yang mana Ini ini. kayaknya di atas deh mas. Di atas yang udah banyak rumput. Kalau aku lupa lagi sama sekali. Ini atas menurut Nunu. Kayaknya ya. Tapi emang pernah ke sini, ke lokasi ini pernah. Lah ini kan si Suci itu. Tapi Bukan nggak tahu. maksudnya ke yang Kalau tempat part ini, bagian aku ini. nggak tahu. Ini spot ini ya. Lupa aku, Kita lupa nih. Karena ini nggak tahu mungkin sudah berubah atau misalnya karena aku lupa ada layout si ya. rumah Iya, itu. memorinya kok layoutnya. nggak ada gitu. Mungkin buat nge-recall sedikit ada cuplikannya ya yang pas komunikasi ya. Coba lihat ya. Trio kalau perlu ada tim, gue lagi cari tim soalnya guys. Udah percuma gitu, punya tim tapi timnya nggak ada. Gue mau cari tim baru soalnya guys. Aduh, buat yang ini aja gue udah tahu tuh rame tuh. Wah anjir, mukanya serem guys. Ya, ini pakaiannya gelap. Tenang deh. Pakaiannya gelap. Tuh dulu. Itu kamu ya? Itu kamu? Gue bakalan mau ngelakuin kayak gitu lagi kalau misalnya gue ada tim. Kalau sendiri gue nontonnya aja males sih. Halo, selamat malam. Soalnya bisa berinteraksi gitu guys. Untuk yang masuk. Itu kamu? Kamu Orangnya jelek sih. ngeliat siapa? Tunjuk. Tunjuk. Kamu ngeliat siapa? Siapa yang kamu lihat? Nggak ada. Ini panjang gara-gara recap dengan banyak diskusi sih guys, yang part 1 ini. Boleh kenal? Siapa nama kamu?
Mungkin bisa jadi gue agak skipin, gue lihat dulu lah. Oh, lumayan panjang ya. Kamu biasa berdiri sini? Sendiri? Gimana? Kamu biasa di mana? Di rumah itu? Dalam? Boleh tahu nama kamu siapa? Hah? Punya nama nggak? Nggak punya nama. Siapa yang ngomong di kepala kamu banyak banget tuh? Siapa yang ngomong di kepala kamu banyak banget? Kenapa? Kenapa kamu gitu? Bisa bicara bahasa kita nggak? Bisa bicara bahasa kita nggak? Nggak bisa. Kenapa sih? Kamu emosi banget ya? Aduh. Kikit sebenarnya capek banget sih, guys. Ini ya? Tadi suci ya? Ya mas. Bentar. Kenapa? Ini kan 2021 ya? Ya. Kayak kita ngedeteksi kan juga Pak beda. Berbeda. Saat itu ya sama sekarang gitu. Ya nanti kita waspada aja Mas D, Wisnu. Ya. Ini belakangnya ini jelas kebuka. Ujungnya ke sosok demonik. Nah nanti extra shield karena nanti kan ada alat-alatnya Ghost Ranger. Itu pada saat dia buka artinya kan dia akan ngebuka sesuatu itu ya. Nah itu pokoknya mesti waspada aja. Kalau misalnya ada gimana-gimana Gue malah kalau misalnya di collab ini ya, kalau misalnya Ghost Ranger itu kayak bohong, malah menurut gue lu serius kayak mau bohong-bohongan sama yang asli gitu. langsung ngomong aja, tapi selalu tapi harus ingetin satu sama lain. Itu aja. Soalnya kebukanya double nih. Extra shield sih. Kebukanya pasti akan double itu. Kalau yang gue rasain sekilas guys ya, nih sekilas aja nih. Dari yang tadi, sebenarnya yang paling kuat tuh bukan yang si Suci-nya itu, bukan. Ada satu sosok lagi harusnya, tapi kita cek dulu. Karena pasti Kak Sarah Wijan tuh bisa lebih jelasin lebih detail sih. Tapi pas aku sadar, aku baru ngeh tadi ini. Wah, ini dulu kan mungkin sebenarnya banyak yang begini Nuh, tapi kan kita nggak tahu. Iya. Kayak belum ngeh gitu loh. Tadi tuh dulu pas pada saat ngelihat Mbak lagi komunikasi, Nunu ngelihat Tanarnya lebih gede dulu, mungkin spektrumnya kecil ya, sekarang jadi lebih besar gitu loh. Dan belakangnya lebih jelas. Kalau aku ngeliatnya gini mungkin ya, karena kita sudah pernah bersinggungan dengan yang demonik, jadi akhirnya pada saat sensing yang sejenis sudah mulai paham gitu. Dulu kan kita taunya cuma ya energi negatif aja gitu kan. Oh pantes gue yang gue pas ngeliat video sebelumnya ya, yang 2021 dengan yang Kak Sarah sekarang itu kayak shield apa ya, kayak pelindung Kak Sarah tuh yang sekarang itu udah beda banget gitu. Yang dulu kayak lebih tipis bang, kalau yang ini itu kayak ya sesuai kata dia sih, kayak ada extra shield atau pelindung gitu. Kalau aku ya, kalau yang kepala suara itu tetap Suci ini adalah waktu hidupnya itu dia, aku yakin pasti dia punya satu kondisi mental yang memang mendengar suara-suara dan dia tidak bisa kontrol di dalam itu. Tapi kalau urusan kalau tentang demonik ini baru datang kalau menurutku itu setelahnya. Berarti setelah dia meninggal atau pas lagi masa setelah dia mendekati mau ajalnya dia? Mungkin yang dia lakukan kan hal buruk ya Pak. Nih gue males nih, panas guys. Anjir. Dari gue panas pasti nih. Mengundang gitu. Cuman kalau menurutku karena gini, kalau aku baru pelajarin orang yang skizofren itu benar-benar tidak bisa mengkontrol gitu. Jadi kalau misalnya kita bilang itu bisikan setan gitu, belum tentu, karena kan harus dilihat dari kondisi mentalnya gitu. Mesti banyak data yang perlu diambil lah dari situ kan. Ya kita nggak bisa kesimpulan ya. Ya kita nggak bisa menyamaratakan, harus dilihat karena temanku pun ada yang skizofren.
dia nggak bisa mengkontrol apa yang dia dengar itu dan dia lihat gitu. Ini Suci ini maksudnya secara gaib ya, secara gaib setelah dia nyangkut dikuasai sama yang jahat, akhirnya bertambah akumulatif. Nah itu ya betul guys, kuasa yang jahat, artinya ada yang lebih kuat gitu. Ujung-ujungnya ke sana gitu, ke demonik itu maksud aku itu. Cuman kalau kondisi mentalnya dia itu emang nggak mungkin dia normal, itu dari kecil kan suka ngebunuhin binatang. Anak ini dia sengaja menyakiti orang, dia sengaja deketin orang, terus bikin orang sakit hati, cuman pengen aja. Karena dia seneng kalau ada ngeliat orang tuh menderita. Iya, kayak sengaja gitu. Orang dia deketin cowok, kalau nggak salah dia deketin cowok terus dia hamil, sengaja, terus dia bilang apa, dia ngegugurin ya, cuman pengen nyakitin aja. Iya, gimana ya? Ya emang mentalnya. Mental issues. Gitu. Dan aku nggak tahu kenapa kita ketemunya di panti itu. Apakah orang tuanya Suci pernah di situ? Apakah ada relasi keluarga yang ada di situ, makanya secara entitas dia di situ gitu. Itu yang aku kemarin pas nonton lagi tuh, mungkin nggak ya gitu. Ya ini juga kita sambil nunggu Ghost Ranger datang ya. Kalau misalnya memang itu nanti mungkin kita ada sedikit pembahasan dengan mereka. Sekalian juga ngasih tahu kira-kira apa yang bakal kita hadapin gitu loh. Maksudnya bahwa kita akan ke sana tujuannya mau ketemu Suci or mencari tahu lebih detail aja tentang kejadian yang pernah kita datangin dulu tahun 2021 gitu. Oke. Kalau Ini Mas D. Mas Erik gimana? Aku di sini. Para host Diari Misteri Sarah menjelaskan kepada Erik dan Dika dari tim Ghost Ranger gambaran sekilas tentang lokasi yang akan didatangi. Sekaligus menceritakan pengalaman dari para host sewaktu terakhir penelusuran di lokasi tersebut. Jadi waktu tadi aku tadi sebelum kalian datang aku sempat nonton lagi gitu. Terus aku sama Mas D kayak sama Wisnu kayak sadar, tar dulu deh, ini ada sesuatu di belakangnya gitu. Nah nanti mungkin di sana kita bisa lihat nih, kan kita ke tempatnya langsung. Nah dari sini aja tuh aku udah kayak sebenarnya dari tadi ngerasa nggak enak ya Mas. Sama. Ya, dan aku nangkepnya ini bukan hanya Suci tapi udah lapisan-lapisannya banyak gitu. Nah mungkin nanti kalau misalnya di sana kita akan coba beberapa alat. Serah yang mana Mas Erik mau coba. Jadi kita akan mengumpulkan informasi dan kita menyatukan dari Mas Dika foto, Mas D, nanti bagi-bagi aja. Jadi pasti kan ada, biar kebagian ada beberapa gitu loh. Pasti kan ada banyak layer gitu. Jadi semuanya pasti akan ada ininya sendiri-sendiri kalau menurutku gitu. Jadi sebenarnya sedikit ku tambahin, kita di sini kan nanti saling melengkapi dalam artian kayak Dika kan juga dengan fotografinya, terus lu juga dengan alatnya itu, maksudnya dalam arti kita siapa tahu bisa mendapatkan sebuah cerita atau sebuah kesimpulan dari apa yang sebelumnya kita nggak pernah tahu gitu loh. Jadi source apapun tuh Kayak masuk dari patung menjadikan bahan buat kita kayak oh ternyata tuh ini gitu ya. Jadi masih ada puzzle yang missing gitu loh. Unfinished business lagi jadi ya. Puzzle pieces yang missing. Asik. Ini Mas Dika. Wah, totally different sama si gadis. Beda. Jadi kita malam ini ke sana. Kenapa dia lebih nggak enak? keren sih yang buat ya. Iya, nggak enak ya. Mas Adik mau coba nggak? Maksudnya satu alat mungkin sebelum kita berangkat. Bro, di Ghost Detector lu ada harmfulnya kan? Iya. Kalau misalnya dia nggak, Katanya kata pesulap merah itu lihat tanda merah sama biru. Kalau misalnya yang radio, kalau misalnya merah nggak berkedip, cuma merah
kok gitu dan birunya berkedip terus, itu artinya settingan alatnya. Tapi kalau berkedip dua-duanya yang biru dan merah kiri kanan itu artinya nggak disetting. Tapi yang gue tangkap mereka kayaknya nggak berani sih kalau buat setting. Seenggak friendly itu. Lu coba. Di mana ya? Bentar. Cek. Yang ada harmful-nya itu di baru tes lo. Jadi kita ada alat yang seperti ghost detector, tapi dia lebih ke ada energinya, kayak negatif, positif, and harmful. Bisa ngebaca energinya. Oke. Untuk yang apa aja, Das? Nggak usah. Iya. Coba pakai, kalau ya tempelin aja men ke lebih ke kepala sih, dia kencang itu biasanya. Lebih. Tuh. Iya sih, benar. Katanya kalau yang ini tuh ada kayak medan magnetnya gitu di koceknya atau gimana. Tapi ini kalau yang gue lihat tidak. Ada. Enggak, ini enggak settingan, yang ini enggak. Ini. Nah, Oke. untuk ngakalinnya yaitu pakai ini nih, Bang. Alat ini? Iya. Oh, dari tadi di belakang sini ya? Iya, betul. Sebenarnya ini harusnya kalau di penelusuran ini ditaruhnya kantong, Bang. Di kantong? Iya, di kantong. Kayak Terus? misalkan nih, ini taruh sini nih. Ya, nah, Terus? misalkan gini. Ini kita cek di sini, terus misalkan kita mau butuh kontennya nih, Iya. biar rame nih. Iya. Ya kan? Aduh, kok nggak muncul-muncul nih misalkan. Udah, nyalain aja. Tuh. Nah, di sini nih. Ada entitas gitu. Adegan-adegan kayak ginian, siapapun ya di luar sana yang pakai ini, pasti pas ada suara atau ininya ke merah atau itu ada suara drrrr, kayak gini. Ini kan ada suaranya nih. Iya. Ya kan? Itu pasti coba dengerin di channel manapun yang pakai kayak ginian, kalau yang settingan itu pasti ada suara Oh, settingan. Itu ya. Coba ke sini. di aku Mas Dika. Di Di aku Mas Dika. Ada sih. Sama men. Ada ke TV kali ya? Ini dua hal yang berbeda ya. Kalau di alat kita yang ini ada electric. Ini contoh. Kalau kita ke electric, kita ke TV, Electric, ya. ini electric. Tapi pada saat kita ke magnet, lu minggir men. Sorry. Nothing. Oke. Dan itu tadi kita coba di suci dan Menurut gue sebenarnya kalau misalnya mau dituin, temuin aja ke Sarah Wijayanto, Ghost Ranger, terus sama si pesulap merah, gabungin. Nah, kalian debat lah udah gitu, jangan saling jatuhin. Gue males kalau udah saling jatuhin gitu. Maksud gue ya udah lah gitu. Captain. Jadi ending lah bakal gue lengkapin. Coba lagi Mas Dika, aku geser. Coba. Sini. Aman. Nothing ya. Nothing. Nih. Paling sensitif. Coba. Iya sih, ada. Nah, ini juga harmful. Impossible man. Yes. Ini kenapa? Kok nggak tahu? Di aku. Di Mbak. Iya. Coba. Ini gue kalau kayak gini malu sama tato. Aman. Tatonya 3D jadi keluar semua ini merindingnya. Ada juga loh. Ini. No way. Kenapa Ini sih. gua? Kencang. Enggak, kan karena ini enggak, kalau misalnya penipuan gitu, enggak mungkin kan dia mau masukin ke tempat Kak Sarah terus ke boneka itu terus enggak, ini yang ini asli guys. Itu kalau ada itunya makin kencang berarti pertanyaan itu ada tulisan harmful. Coba lu deketin lagi sekali lagi ke Mbak Sarah. Ada tulisannya itu di sana. Ntar biar dia netral dulu. Iya. Netral ya? Netral semua. Coba. Lock itu loh. Itu ada tulisan di bawah, kanan bawah ada tulisan harmful. Iya. Dijauhin, coba dijauhin. Iya. Segitu ya? Oke, jadi aku malam ini Mas D, Wisnu waspada dan aku minta bantuan Mas Erik sama Mas Dika. Jadi malam ini kita bakal kayak menyatukan informasi yang didapat gitu. Dan kan kayak aku pernah cerita sama Mas Dika sama Mas Erik kayak semenjak dari Amerika ada yang
yang selalu mau mengintai gitu ya. Nah, what if kalau misalnya gue lebih berpikir 2-3 langkah ke depan, what if sesuatu yang kalian takutkan ada di situ? Anyone bisa? Jadi gini, maksud aku gini, dari sini nanti kita akan belajar lagi gimana caranya supaya untuk mengatasi itu untuk kedepannya. Tapi nggak apa-apa, ini kan kita bukan nantangin bukan, tapi menggali informasi supaya kita bisa tahu langkah selanjutnya kalau misalnya terjadi lagi dan mau lari kemana kita. Kalau misalnya kita mau lari terus kan nggak mungkin, kita harus hadapin gitu. Nggak apa-apa, paling nggak kan aku udah bilang sama Mas D, kita extra shield, Wisnu juga extra shield. Nah Mas Erik sama Mas Tika dengan equipmentnya bisa melengkapin nih, jadi kita bisa kayak ketemu. Kalau misalnya sampai ada nama, kita bisa lebih diarahkan, lebih fokus ya Mas. Jadi kita doanya bisa menyebutkan nama. Ada nama, jelas. Gitu. Interesting. What I'm trying to say, kita berdua itu hanya bisa mendeteksi. We can't do no shit lagi kan. That's what I'm trying to say gitu loh. Sama ini juga, maksudnya sedikit tambahan, no pressure juga, misalnya kalau kita nanti intinya kan kalau kita udah terbiasa kayak datang, ya kita hadapi apapun yang terjadi di situ, dapat atau enggak ya kita hadapin aja. Maksudnya dalam artian gini, bukan berarti kita juga kesana langsung kita, kan sekarang kita nih tahu nih pressure-nya tinggi kan, kayak bakal ketemu di sana. Bisa juga kesana nggak ketemu apa-apa juga kita nggak tahu. Jadi istilahnya kita just be prepare for the worst aja intinya. Bisa terjadi. Iya, apapun bisa terjadi. Maksudnya mengalir aja. Kadang-kadang juga kayak waktu itu sama Sean di Amerika, di seance room, alat ditaruh di tengah. Entitasnya berdiri aja, Mas. Tapi cuma kayak gini doang. Kayak istilahnya ngomong. kalau hantu tuh kayak gini doang lihat. Nggak ada yang mau komunikasi. Nggak ada yang mau ngomong. Itu menurut sejarah dari yang punya rumah, it's a seance room. Biasa dilakukan untuk pemanggilan roh-roh. Tapi nggak ada yang mau. Entitasnya pada begini, Dim. Bingung sih. Iya. Bingung deh. Tapi Sean nggak punya Dika, jadi nggak ada yang bisa foto-foto. Gitu. Yuk. Karena itu juga satu aku mau nambahin, sepanjang penelusuran kami, and that's why kita punya more than satu lusin peralatan. Karena itu tadi, memang ada beberapa entitas yang tidak mau berbicara atau berinteraksi sama satu alat, tapi dia bisa kepo sama alat yang lain nih ya. Gitu. Jadi kita coba. Dan juga itu mungkin nggak sih nanti kalau lu kayak di, aku nggak tahu lokasinya seperti apa. Jadi kalau misalnya yang kemarin pada saat kita ngobrol sama gadis, di situ kan kita pakai spirit box. Dan kayak yang aku bilang tempo hari bahwa ada alat yang aku masukin dari US dan baru sampai 2 atau. Ini baru pakai Google Lens ya, kacamatanya nih bisa ngerekam nih. 3 hari setelah penelusuran sama gadis kemarin. Oh iya, oke. Nah, jadi kita udah punya alatnya, namanya The Real Portal. Nah ini aku nggak tahu. Terakhir kali aku coba The Real Portal, kayaknya cakupannya nggak hanya apa yang ada di sekitar, wider, broader gitu loh. Nah jadi ya it's up to you guys kalau mau coba alat yang itu, dan kita bisa coba di sana. Alright, let's go. Let's go. Persiapan sebelum kita melakukan investigasi bareng sama DMS, karena kita orangnya sangat-sangat device oriented, jadi kita beracuan dengan teknologi yang kita punya dalam berburu makhluk astral. Jadi yang pasti semua alat-alat yang kita akan gunakan itu langsung kita siapin semua, dari battery, dari ya kelengkapannya semua harus, nggak ada yang ketinggalan. Kita nggak tahu apa juga yang akan kita dapat, jadi kita harus lihat dulu lokasinya nanti, karena ada beberapa alat yang efektif di indoor, ada beberapa alat yang efektif di outdoor. Oke, Saradix, akhirnya kita udah sampai di lokasi. Ini lumayan sudah ditunggu-tunggu. Akhirnya kita bisa barengan. Anjir, ada monitornya juga anjir. Barengan Ghost Ranger. Mantap. Gue suka ini udah tadi ngeliatin ini. Ya kan? Modif sendiri ya? Ini
Ada beberapa yang kita tambahin kayak kita perbesar untuk electromagnetic field pumpnya, tembaganya. Tapi sisanya official. Oke, ini adalah alat baru yang akan dicoba malam ini ya, gitu ya. Iya. Ini kalau misalnya nanti dia ngedeteksi sesuatu, dia akan mengeluarkan suara juga, Mas? Yes, jadi kalau misalnya kemarin di ruang tengahnya ini kita ngobrol pakai spirit box. Spirit box itu lebih ke zonasi ya. Jadi kayak misalnya dia cuman kita bisa interaksi sama entitas yang memang sudah ada di sekitar kita. Mungkin efektif 10-20 meter. Nah, sedangkan yang ini terakhir kali kita coba kemarin jangkaunya lebih luas karena ada beberapa entitas di luaran justru yang mempertanyakan kenapa saya ada di sini. Gitu. Jadi seberapa luasnya kita nggak tahu. Kita lihat nanti ya. Makanya sengaja kita Sama juga ya bisa komunikasi juga ya? Yes. Melalui gelombang radio ya? Iya, 2 arah dia. Oke, mungkin nanti kita nyoba ini pas gelap-gelapan, pas lockdown. Nah, nanti lokasinya ada di ini udah dipasangin kamera juga. CCTV. Nah, ini udah dipasangin. Jadi mungkin kita ini sama. Kakak pernah kesini ya? Ini sama. Pernah dong. Ini kan tempatnya suci. Apa namanya? Jadi nanti kita gelap-gelapan di sini. Mungkin host semuanya, kita berenam, Mas Dika, aku, Fadi, Mas Erik, ada Mas D, Wisnu, sama 2 kameramen ya. Jadi di dalam kita gelap-gelapan, kita akan coba ini. Oke. Kalau bisa kita taruh beberapa, kita nyoba ini, kita taruh yang yang lain yang bisa going off Kak, atau ya. Yes, bisa. Mungkin buat nambahin gitu. Karena kemarin kita cobanya kayak kita nggak tahu sejauh apa alat ini bisa berfungsi. Jadi memang sengaja kita bawa ke sini untuk ya pertama kali nyoba gitu sama kita ya. Nyoba, kalian yang tahu potensinya nanti sebesar apa dibanding kami yang punya alat malah. Oke. Gitu. Yaudah. Nggak sabar. Oke. Jadi apa namanya? Kita kan mau menelusuri mana dulu, Ip? Terserah. Ini dulu aja. Oke. Oke. Kalau Mas Dika itu pokoknya akan foto terus aja ya? Iya. Kayaknya sih ada beberapa spot yang kalau misalnya di dalam rumah ini kan takutnya kamera kalau pakai kamera DSLR ini flash nggak menyebar, jadi pembiasan cahaya mungkin ya keliling lah. Oke. Entah itu dapatnya apa. Tapi udah kebayang sih dari tadi ngelihat sosok yang itu tuh. Dan itu Iya. Oh yang di ini tadi yang di studio. Studio. Si Suci kan? Nah. Oke. Ya udah kita langsung aja. Ini mungkin bawa Mas Erik biar bawa apa yang gampang di yang hand carry aja misalnya yang sekiranya nggak tahu kita coba ikutin aja dari Mas Erik aja. Sih, ghost detector. Kalau ada karena kita punya lebih dari 5 ghost detector yang masing-masing bisa kalian juga bisa pegang alatnya juga istilahnya. Karena dari 5 alat yang kita punya ghost detectornya aja kadang-kadang ada entitas yang mau berinteraksi sama alat yang satu tapi nggak sama alat yang satunya lagi. Tapi kalau udah ada 2 atau 3 alat yang saling memverifikasi, ya baru kita percaya bahwa mereka ada di sana. Oke. Nice. Ya udah, yuk. Oke. Let's go. Sip. Kayak apek gitu anjir. Bukan. Lebih bersih dari waktu lalu ya ini. Maksudnya fisiknya? Iya. Apa dalamnya kebersihannya, ya kan? Ada yang piket kayak. Waktu itu banyak barang soalnya. Wow. Mas D. Ya, Mbak. Mas D rasanya apa? Tadi kan bilang sempat ketarik ke sini. Iya. Ini kan apa ya? Aku jelasinnya ini kan yang setara dengan orang-orang jalan. Ya. Tadi sempat ke sini, saya rasanya di ruangan ini itu nggak cuman kita bisa ngerasain yang ada di sejajar orang jalan. Jadi di atas kita itu mungkin masih ada something. Nah, tapi yang paling parah itu di bawah. Jadi kayak ini aku
perumpamaan sementara ya, belum ada kesimpulannya. Jadi kayak ada kantong energi besar. Saya nggak tahu itu nyambungnya ke ruangan ini atau yang lain, tapi saya batinnya itu bilang ini ada hubungannya sama rumah ini. Nah, kantong yang besar itu masih jadi misteri itu apa. Tapi itu berbeda dari energi-energi atau entitas yang sering kita temui di permukaan. Ini aku kayak baru tahu di sini, ada ya kayak gini ya. Jadi kayak rumah ada kayak ruang bawah tanahnya, tapi sebenarnya nggak ada ruang bawah tanah, Gaib, tapi ya? gaib. Nah, kayak gitu. Secara energi, Mas Day merasakan tekanan atau enggak? Maksudnya lebih ke negatif atau gimana? Negatif, tapi negatifnya itu malah narik. Kayak kita tuh kayak kita yang kena gravitasinya, sana yang punya gravitasi besar kayak gitu. Aku takutnya pintu loh ini. Takutnya pintu. Oh. Tapi nggak apa-apa, ntar kita lihat aja. Kenapa aku deg-degan ya? Hah? Debar-debar. Iya kan, kayak debar-debar asli, debar-debar. Dari ratusan penelusuran Ghost Ranger Indonesia, damn. Iya, karena dia ketemu yang aslinya gitu. If you do something shit, you can be shit. Biasanya sih enggak. Ini aneh sih. Kayak apa ya? Kayak nggak nyaman. Nggak nyaman, iya. Rasanya nggak nyaman yang diberikan. Ini di belakang kita, di belakangnya itu ruangan apa? Maksudnya gede atau enggak? Gue lupa. Itu belum masuk situ sih. Ini tuh garasi ya? Garasi, iya. Waktu itu kita kesini tapi nggak bisa terlalu explore karena banyak barang, iya benar nggak? Iya, sampai sini aja, Mbak. Sampai sini aja kita. Oh, karena banyak barang. Karena banyak barang. Jadi agak beda. Masih bisa jalan apa, Lek? Oh, kamar mandi ini. Aku ngelihat ngelihat rambut. Rambutnya panjang banget gitu di atas. Tapi rambut panjangnya tuh kayak ekor gitu ya? iya, tapi bener-bener sampai kalau misalnya dia jalan, ya rambutnya kayak nyapu tanah di atas. Kalau di sini kira-kira ada something yang mungkin ya Kalau gue bilang ada tapi lemah kalau di sini. bisa coba alat atau men. Yes. Di kamar ada? Apa? Oh, lu udah foto? Enggak, gue lagi foto-foto aja. Oh ya udah, coba men. Apa? Sambil backup foto-foto. Karena feeling gue nggak enak sih di sini ya, kenapa ya? Padahal gue belum keluarin alat apa-apa men. Ini tanahnya tuh miring ya? Apa bergelombang sih? Kenapa lo ngerasa pusing? Enggak. Atau gimana? Enggak. Enggak, tadi gue ngecek dulu. Tanahnya miring kayak deh. Kayaknya miring ini. Kayak nggak rata aja gue rasanya. Emang kayak ada tarikan ke bawah, Bang. Kayak gini loh, tadi pas baru berapa langkah dari gue masuk, kan kalian masih di belakang tuh. Pas kalian udah mulai masuk, kayak gini gue rasanya. Iya. Si Kayak gini lantainya, kayak gini kan? Sebelum Mbak nanya ke Mas Day kayak, oke, ini kayaknya tanahnya miring. Karena kan jatuhnya ini dataran tinggi, itu kan langsung tanah ke bawah kan. Gue mikirnya kayak karena air, jadi buat nggak rata. Cuman, maksud sih, gini Bang, Kalau aku coba ngerasainnya keliling-keliling gini, kalau diem gini rasanya dikit. Ini kalau coba keliling-keliling gini, kayak badan kita tuh ini udah kayak nggak seimbang. Iya, betul. Ini apa nih? Ghost detector. Sampai ke mana itunya? Biar ketangkap. Kalau mereka datang atau mendekat, itu naik sampai penuh. Sampai penuh ya? Ini biasanya dia akan diam. Ini tapi di sini ada lonjakan, udah ada lonjakan. Oke. Cap, mungkin bisa anything. Ya.
mantap ya. Hah. Ini kalau misalnya ada bilang settingan, gue bingung sih. Kalau yang ini ya, khusus yang ini ya. Siapa itu tiba-tiba gini? Siapa Mbak? Dari bawah. Iya. Dari bawah. Oh, betul. Bawah. Hilang lagi. Ya ini turun lagi. Siapa ini tiba-tiba masuk nggak pakai ngomong apa-apa? Aku buka. Kamu buka? Terus narik? Enggak, aku narik. Emang mereka dari tadi mau masuk kan? Oh. Pintu ini aku takutnya. Dan masuknya itu anehnya itu dari lantai kayak keluar sesuatu loh. Zut kayak gitu. Iya. Ini kalau pintu potensinya apa sih yang bisa terjadi apa nih? Terhubung dengan kan misal di sini kosong nih. Oke. Tapi kalau ada pintu, jadi kayak connecting dengan sesuatu yang kita nggak tahu itu apa gitu. Oke. Kayak yang barusan tadi ketika dibuka, dia masuk kayak gitu. Mbak. Nunggu penjelasan Kak Sarah dulu lah. Mau coba gue konfirmasi. Bentar, kita verifikasi lagi. Another devices. Itu lonjakannya kencang. Ini sama ghost detector. Kalau entitasnya mendekat, dia akan menjadi warna merah. Oke. Ini enak emang sih. Lu bisa foto? Bisa. Gini aja gitu. Masuk lagi itu. Shit. Oke. Udah. Kok menurut gue malah kayak apa ya, kayak kalau misalnya di mata gue lupa namanya. Gue belum cek sih. Ini mah gue tanpa, kalau misalnya settingan logikanya ini mah gak usah di gue setting, ini udah pasti nangkap nih alat nih, daripada gue capek-capek nyeting. Ya udah lah, original ini pasti masuk nih. Kalau misalnya gue jadi dia ya, gue nggak tahu lah nih guys, gue lagi masih lagap gitu lah. Kamu siapa? Lonjakannya. Iya, kamu siapa? Iya, saya dengar kamu minta tolong. Kamu siapa? Kamu kenapa? Hah? Kamu kenapa? Nggak bisa pulang. Oke, gue coba konfirmasi, udah nggak bilang nggak bisa pulang. Yang gue tangkap itu guys, di bawah itu kayak ada perbudakan seperti itu di bawah itu, kayak di rantai gitu, dan demonik harusnya itu yang di bawah itu. Nggak bisa pulang, oke. Kamu siapa? Artinya terkonfirmasi. Dikit ya. Suhu juga jadi tinggi, naik juga jadi. Bisa bicara pelan-pelan? Masih tarik-tarikan. Lu takut nabrak ke kepalanya? Oh, oke. Clear. Aman kan? Kencang. Nyala juga tadi mas. Nyala. Segitu. Nggak bisa keluar. Di jalan keluar balik lagi, jalan keluar balik lagi. Ini mbak dapat dari mana? Bawah. Yang di bawah. Di bawah ada apa sih? Itu masih misterinya. Kalau aku sih cuma ngeliat. Ini ada ruangan lagi nggak? Nggak ada. Ada. Oh nggak ada. Nggak ada. Tapi rasanya kayak ada sesuatu di bawah, kayak ada ruangan, tapi nggak tahu lah. Dulu kalian dapat apa di sini? Yang di sini? Sini nggak? Nothing. Kita nggak bisa banyak eksplor karena banyak barang kan. Iya. Gila, gue merinding dari tadi nggak habis-habis di sini.
Itu at least 2 alat, nggak mungkin zoom paling nggak salah satu aja glitch mungkin. Ya, enggak, maksudnya kan kebuktian dari ketika Mbak komunikasi, alat itu langsung bereaksi kan. Iya. Kalau lagi nggak berkomunikasi kan seliweran aja kan, sedapatnya aja. Aman. Berarti kan kayak energi yang pas awal-awal juga gitu, sedapatnya aja. Iya. Kita masuk tuh mereka baru ngumpul. Itu. Pas masuk ke Mbak, makanya tadi pas deket langsung nyala, ke detect. Aku ngeliat ada badan perempuan dan nggak cuma satu tapi beberapa. Yang 2 nggak ada pakaiannya, yang sisanya ada tuh tapi kayak nggak terlalu jelas. Cuman 2 itu nggak ada, udah nggak ada pakaiannya sama sekali. Aku curiganya ini di timeline yang sama karena kondisinya semuanya hampir mirip. Itu Timeline yang sama. Ya, jadi dibuangnya itu bersamaan gitu. Oke. Dan banyak. Oh, kita nggak dapet ini ya? Banyak badannya tuh kayak ini loh, kayak kalau orang dipukulin tapi ada luka kebuka juga. Ini luka kebukanya apa? Di sayat atau di pecut? Nggak tahu ya, kebuka aja. Tapi kayak orang disiksa. Ada yang di sini, ada yang di sini, ada di sini, ada yang payudaranya. Lihat. Enggak lah, nanya. Masih in denial, udah mau 7 tahun. Udah gede, udah 7 tahun ya? Itu main ya aktif lagi nih? Apa? Kemarin-kemarin kan nggak aktif? Kan baru syuting ini Bang. Oh iya, kemarin syuting ya? Oh kemarin ke rumah, lupa gue. Makanya tadi kenapa beberapa halal bihalal lagi, kata gue udah ketemu. Baru ketemu ya? Emang flare batin ya guys? Anjir. Udah amat. Oke, kita apa? Wisnu apa? Nggak, lukanya kayak luka laceration, tapi akhirnya jadi open wound gitu. Tapi kayaknya emang Terus ngebuka. kayak disiksa juga kalau menurutku ya. No. I don't know, kayak di... Tapi for sure aku yakin ada benda tajam di situ. Oke. Iya. Aku tuh tapi kayak ketariknya ke bawah loh Mas Deh, yang tadi itu. Tapi Nariknya gini, naik lagi, naik. dan ada yang ada kayak tangan terus mana ya? Agak kasar gitu. Iya. Nggak apa, kita coba telusurin lagi aja. Whenever you want to pull the ini apa namanya your equipment, feel free ya Mas Erik. Pokoknya kita barengan aja. Kita mau coba ke Suci nggak? Sambil Bisa dieksplor. Astagfirullahaladzim. Apa? Sumpah ini jelek banget bang, kayak Ya, Ngagetin. kaget gue. Ngagetin. Ini ada ruangannya kemana? Coba. Oh, oke. Silakan. Masuk dulu sini. Ini kenapa kencang sini? Kecil sih. Hah? Ruangan kecil. Kenceng kah? Ini kenapa kencang sini? Kencing juga. Lumayan tuh. Iya. Hai guys, ada siapa di sini? Kita kesini nih, coba masuk sini. Nggak apa-apa. Di sini ya tadi. Iya. Di sini malah dia Di mana? di sini. Kenceng sih. Coba. Tuh. Yang duduk sini. Hah? Baru aja dalam hati. Patuhin duduk anjir. Kenceng nih. Terus di sini. Foto deh. Foto. Bisa dikosongin mungkin? Mungkin nanti gini men, gua kan ini kan energi manusia lebih banyak dari energi yang ada di sini. Kenceng men. Gua minta satu kameramen. Berapa orang aja yang ke sini ya? Dua aja. Gua minta satu berdua kameramen buat nge-explore ini semua nih. Oke. Iya. Jadi nggak terlalu banyak. Kayaknya sih agak energi. merinding di sini, kayak bagus sih. Ini kok merinding sampai sekarang? Ini kok merinding nih. Kalau nggak boleh aja. Nah kalau di sini nanti. Sekarang boleh nggak? Sekarang aja kalau nggak Maksudnya ada. sekali sekarang boleh nggak? Keluar dulu. Kita keluar dulu. Sisain 2 kameramen. Iya. Satu aja, satu boleh. Satu kameramen. Agak takut. Iya, keluar dulu. Oke. 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 Boleh. Aku di foto boleh nggak? Ya. Kamu mau difoto juga? Di dekat kursi ini sekalian foto. Yes. Pertanyaannya, ini siapa ini? Wah, kamu siapa? Kamu di foto. Kamu di foto? Kamu siapa dulu? Oh dia mau diminta foto. Kenalan dulu. Siapa namanya? Foto. Merinding dulu. Ayo, foto ya.
fotonya. Oke. Siapa dulu namanya? Kalau di foto pose gimana? Kameranya. Ayo, foto. Anjir. Tuh. Kamu tahu di foto ya? Ada. Ada. Anjir. Ya, tuh. 1. Ini enggak. Enggak settingannya. Duh. 1, 2. Shit, man. Foto. Itu foto. Ya, di foto ya. Coba pose dulu. Gaya gimana? Jangan gitu, senyum yang bener dong. Senyum yang cantik. Yang cantik. Nah, giginya dimasukin dulu coba itu. Nah, Kamu duduk situ ya, kami foto ya. kamu tadi duduk sini ya? Ayo, cepetan nih, udah pose. Men, Kenapa kamera lu? foto dulu. Lebih nyerempet ya senyumnya ya. Tuh. Kasihan dia 1, 2. Dan ini dari tadi. Tadi kamu duduk sini ya? Nggak bisa difoto, men. Hah? Nggak bisa difoto. Kamera Dika tidak bisa mendapatkan fokus dari wajahnya. Ini full lightning loh. Kalau misalnya nggak ada lampu mungkin Nggak bisa difoto. Ngeblur. Udah itunya. Oke. Merinding gue. main kuat ya. Namanya siapa sih? Nggak bisa difoto, ngeblur. Udah di ISO-nya gue. Anjir. Ngeblur banget. Tuh, Namanya siapa? yang ini aman. Foto tadi aman kan? Nggak bisa difoto. Aman. Namanya siapa? Yang ini nggak bisa difoto tuh. Tuh. Namanya siapa? Nah, ini bisa. Masih Lihat yang namanya mending. Nah, ngeblur. Oh, mau difoto lagi. Coba foto lagi. Foto lagi, men. Coba foto lagi. Kuat ya. Yang masukinnya. Udah. Tadi kamu duduk sini ya? Hah? Iya, lagi ngapain? Foto situ lagi. Udah di duduk situ lagi. Biar di foto sendiri. Mau duduk dulu nggak? Di foto lagi sambil duduk ya? Ya. Lagi nungguin siapa sih? Ayo duduk dulu, coba duduk dulu. Lagi nungguin siapa? What the Anjir langsung hilang. hell, man? Detektor langsung hilang anjir. What the hell? What? Langsung hilang anjir. Hell, man? Ini mah yang punya alat juga shock juga. Gitu kayak, hah? Kok alat gue bisa gini gitu? Kayak, I think gue bisa percaya yang ini sih. Berhenti di sana, berhenti di sini, berhenti. What the hell, man? Tadi duduk sini, Mbak. Hah? Yes. Ada cewek duduk sini. Gila, kau merinding kasir. Tapi bukan rambut cewek yang panjang yang dibuat tadi, bukan? Perbedaannya tuh. Dia agak kurus. Mukanya agak panjang. Ini setelah sadar. Apa? Sekuat ini gangguan dari yang lu punya. Gue minta 1 orang, lu foto di sini. Gila sih. Aman sih. Feeling gue dapat, men. Iya. Coba. Ya. Ntar gue coba pakai barometer. Kayaknya kuat sih barometer gue di sini. Coba. Buka dulu. Ayo. Buka dulu. Keluar dulu. Oh, iya, ini muka shocknya beneran anjir. Serius ini muka shock yang punya alat nih beneran anjir. Sip. Aman. Ketakutan gitu. Ya, terus. Oke. Maksud gue kayak gini, collapse-nya itu yang punya alat terus yang punya energi yang bisa yang kayak asli gitu, gak secara. Maksud gue kayak gini. Cuma sayangnya malah diserang. Kesian juga gitu. Sama diam aja berarti. Ini kita keluar banget ya? Biar nggak terlalu banyak energi manusia. Keluar lagi deh, dikit lagi. Siapa yang kopi hitam? Gila, penasaran. Ya oke, I'm waiting for you guys ya. Suhunya naik sih, naik. Satu lagi buat siapa? Mas bisa lihat gimana? Ini tipis perempuan pasti. Tapi aku yang ketarik di situ. Sebab nanti Mas Arik boleh. Di mana? Di ujung. Yang Ujung? di situ. Ujung sana. Iya. Men, pesen. Habis dari sini, Sana. lu ke sana kata Mas Wisnu. Minum kopi guys. Tapi aku butuh 1 orang, men. Nggak bisa. Padem ngikutin. Iya, butuh 1 orang aja. Iya. Oke. Nanti siapa tahu saya dapat nanti. Gila sih. Oke, good luck, man. Iya. Oke. Bisa, Let's go, guys. Clear. Nah dari situ masuk, akhirnya gue sama Pak Dem foto-foto dan
gue ngerasa kayaknya dapet nih energi dari, karena barometer yang gue kantongin itu udah bunyi dan menandakan adanya energi yang tertangkap di barometer. Nah akhirnya gue foto-foto. Setelah foto-foto semua ruangan, ada salah satu ruangan yang memang terfikirkan juga, ada satu bangku yang menghadap jendela, katanya di situ ada yang duduk. Ya, cewek. Kemalu sih nggak percaya gue. Aman. Tinggal nunggu waktu 5 menit aja. Udah. Kita sekarang langsung ke atas deh. Kita dulu waktu itu nggak bisa masuk karena laba-laba. Sekarang udah bisa kan? Katanya bisa. Udah bersih. Udah bisa ya? Nggak laba-laba nggak ada? Adanya apa? Bala lalu. Bego lah. Ya udah, ayo let's go. Hati-hati ya. Ingat nggak Bang Pat? Iya, di jembatan ininya ingat Iya. tuh. Aku udah licin sekali nih pantainya. Lumut Bener, ini. Di sini ya, bener ya? Iya kan, No? Iya ini dia. Hah? Ini di sini nih. Iya lagi. Yes. Kita tuh bisa ke rooftopnya nggak sih? Bisa. Gila, What the? ketemu di sini. Suci. Nah ini Mas dia. Dika. Iya. Ya. Kenapa minta foto sono? Nggak tahu kali mau foto. Dik foto sana ke arah sini, Dik. Kali. Foto men. Di mana? Dari sini. Hah? Ya arah sini. Gue kalau feeling gue itu gak enak lihat bawah sana. Ya, ini kan satu Itu kan? rangkaian. Asik. Bisa sih men. Tapi masih banyak ini di bawah. Banyak orang ya? Geser dulu. Geser dulu guys. Nah, Bro. fotonya segini nih. Lu foto situ sama lu foto bawah men. Aman. Tinggal tunggu gua aja di Aku udah bawah. ngerasain energi suci lagi. Ketemu. Ada lagi? Ada ya. Oh hell. Ya ngikut lah. Wah itu dikawal ya Mbak. Kayak ngikut tuh tapi Sebentar. Gue nanya nih. Suci ini ada di kantor atau karena kemarin kita habis acara anniversary kan udah izin ke Suci, terus Suci ada di situ. Itu tuh full energinya dia, full dia atau cuman sebagian aja? Sebenarnya udah di situ sih, cuman kan habis itu ya dia tetap berkeliaran Bisa kemana-mana aja gitu, Iya, nggak kayak gadis kan? dan beda dong. Oh iya. Karena ini kan negatif ya. Dan siapa sih tadi pas pada saat aku beresin si patungnya itu aku bilang, kok ini isinya lain. Isi. Kayak yang di belakang-belakangnya Suci. Jadi campurannya tuh udah banyak. Di patung itu pun. Mas dia bilang dikawal gimana? jadi Suci di depan kayak gini misalnya masalah maaf. Nah kayak gini. Nah kita ini sosok hitam di belakangnya kawal. Nah nanti di bagian paling belakang itu ada yang ini yang kayak pengendalinya. Komandonya. Iya, itu malah di belakang sendiri. Aku barusan dapat ini, tadi beneran nggak dapat Mbak. Pas Mbak bilang, aku udah merasa ini nih kehadiran Suci. Ya, Itu terus kalau misalnya ini ya, Gambarannya. interested sama komandonya ini loh, maksudnya pada saat kalian kesini dulu berhasilkah bicara sama itunya, Yang belakang. pemimpin belakangnya itu? Ini baru kelihatan sekarang. Iya. Jadi setelah bertahun-tahun kita bikin patungnya juga dan kita baru ngebedah lagi ya, baru ngebedah lagi ya di belakangnya Suci itu memang banyak ada sosok. Tapi waktu itu kita nggak sedetail ini gitu. Nah ini udah pasti adalah sosok yang lebih kuat yang menguasai dia. Nah tadi jujur pas pada saat aku nonton lagi tayangannya, aku bilang sama Mas De sama Nunu, loh ini kok ujungnya kok ke demonik ya. Dari something yang gelap.
Jadi layer awal pada saat kita ketemu Suci dulu, saya misalnya ini Suci ya, ini pasukan belakangnya, ya, ini Suci pasukan belakangnya. Tadi pas pada saat ngelihat videonya lagi, spektrumnya yang dulunya segini jadi makin besar, jadi makin ke belakang. Makin ke belakang apa makin banyak? Makin banyak ke belakang. Makin banyak ke belakang. Makin kebuka. Mungkin kalau misalnya dulu kita cuma ngeliat 5-7, sekarang ada 20 lebih gitu. Nah, kayak tunnel. Oh, gitu. Oke. Kayak Mas Day bilang. Jadi kayak ada core-nya di ujung. Dan Suci itu kayak pionnya. Iya. Dikendalikan oleh mereka. Something yang lain. Yang itu mungkin ya dugaan saya yang membuat energinya itu sangat pekat yang sampai tadi terdeteksi sampai patungnya aja udah ini. Jadi nggak peduli yang apa di kantor itu. tadi. Tadi di kantor kita coba pakai ghost detector di patungnya Suci. Udah langsung harmful bro. Harmful tulisannya bro. Di aku juga. Harmful juga. Makanya tadi sebelum jalan gue bilang, apakah Suci yang ada di sini dia ikut ke tempat? Ini kan pertama kalinya ya, pasti. Ya tadi kan dibilangkan Suci kan free aja kan, bisa kemana-mana. Bisa mana aja. Agak beda sama Ningsi sebenarnya. Kalau Ningsi tak. Oke. Tuh. Maksudnya dia di situ aja. Kalau Suci ya udah gitu. Prosesnya lebih. Jadi ngapain juga kan di keep juga ngapain. Kita mau coba masuk nggak? Silakan. Ya, yuk. Let's go. What the hell is Dika? Mana? Men. Mas Dika. Dik. Dika. Di mana? Dalam. Oh, lagi foto sendiri ya? Ada yang ada, oke. Oh ada kameramen satu. Oh ada kameramen. Oh, oke. Nice. Soalnya ya, Dika ini yang paling ceroboh. Berapa kali penelusuran, terakhir dia jatuh dari lantai 2 yang tingginya itu udah hampir 3 meter. Terlalu excited ya? Dia sompral dan ceroboh. Sompralnya mungkin gue sebagai fansnya DMS, gue bisa lihat sompralnya mirip-mirip sama Fadi sih. Oh cocok. Kayak sebelah lu. Mana Fadi? Mana Fadi? Dik. Oh, dia lagi ngechat ceweknya kayak. Temen gue tuh. Lu ngapain? Pindahin file. Oke, ada kamera yang boleh follow? Ada itu. Adip. Dip, ambil Dip. Dia lagi pindahin kamera, Dip. Dan gambar Dip, ambil Dip. Detailnya tuh. Kalau ada WhatsApp jangan dibaca. Nah, waktu itu kita ngintip doang nih sampai sini. Sama sekali nggak masuk karena dia udah laba-laba sarang semua. Spider-Man ya. Oke, I see. Oh, bisa masuk Beneran kita. sarangnya ini ya, lu bayangin ya. Full. Jadi full ini Rick, full. Ini full. Nggak bisa bener-bener. Jadi laba-labanya full semua, nggak bisa ada orang lewat. Full, bukannya cuma 1-2 full. Oke. Apa Mbak? Ini yang waktu dulu nggak bisa dimasukin. Iya. Karena ada laba-laba di sini. Yes. Itu kursi Mbak. Kursi. What the hell? Kaget gua. Ada yang Kayaknya ada Mas Pagi. kursi. Ada suara nangis. Gue penasaran deh. Kenapa semua kursi ngadepnya ke jendela luar ya? Interesting, good question. Iya ya, tadi juga Ada kursi yang kedua. Kursi kedua. Weh, pusing nggak? Pusing. Ada yang pusing nggak? Ada suara nangis. Bentar, ada yang nangis. Ini. Sakit sih. Aduh, bentar takut ada paku. Siapa? Sini aja. Siapa lagi? Shit. Tadi Siapa? Iya. ini sama gak ya alatnya? Kenapa nangis? Sama sih cuma nggak ada setting, nggak ada kayak alat yang untuk nguatin gitu. Kamu kenapa nangis? Coba ke sana.
Kamu siapa? Duduk. Kamu lagi ngeliatin siapa? Jadi kayak mainan aja. Bisa bicara nggak? Selamat malam. Bisa bicara? Halo? Bisa bicara nggak? Iya, namanya siapa? Nggak ingat. Kenapa tadi nangis? Sakit. Luka. Aku kebanyakan cewek ya Sayap banget di leher. yang mau masuk. Ada luka sayap apa? Sakit banget. Kenapa itu ada luka di situ? Cerita coba. Ingat nggak? Kenapa? Ya, tangan gue ada Ovilus, jadi ini adalah tipe spirit box yang paling dia menerjemahkan medan elektromagnetik jadi suara. Oke. Kenapa? Mereka pun bisa bicara lewat alat ini juga. Rantai. Ini ganggu sih. Rantai. Kenapa? Coba. Siapa yang dirantai? Ayo ngomong. Ayo. Nah, yang itu nggak match tuh alatnya. Ayo. Siapa yang ada di sini? Kamu boleh bicara lewat alat ini juga. Yuk. Sakit? Kenapa itu? Sakit. Semua sakit? Iya, kenapa? Diapain kamu? Oh shit. Terus? Iya, udah terus. Enggak, terus habis itu? Ini kenapa? Ini kenapa nih? Kamu diikat? Rantai. Oke. Sama siapa kamu diikat? Coba bicara. Ini nggak maksud. Halo? Ini nggak apa. Kok ini sama kayak yang dikatain pesulap merah ya? Kalau misalnya birunya berkedip, merahnya itu settingan buat apa? Gak mungkin nangkap suara sih, cuma kalau misalnya ini ngeluarin suara, ini alatnya ini bohong nih. Bukannya dia coba bisa dilihat deh. Dia lampunya yang berkedip cuma yang biru doang, Bang. Gue udah teliti, udah riset ke video-videonya. Iya. Yang berkedip di channel dia cuma satu doang. Lagi. Jangan diikutin, Mbak. Jangan diikutin. Kamu boleh ngomong di sini aja. Halo. Iya. Oh, iya. Ini dia mau ini. Enggak, ini diarahin sama Mbak biar bisa ngomong di situ. Oke. Ayo. Mbak lagi ngontrol di situ. Ayo cerita sama kita yuk. Kenapa kamu di lantai? Sama siapa kamu di lantai? Lihat. Ini tangan Mas. Coba dulu gitu. Teriak, saya teriak. Siapa itu? Ini sesuai dengan pesulap merah nih. Ini settingan nih katanya. Yang gue tangkap yang ini nggak ada persiapan sama sekali sih. Sakit. Di sebelah sana. Siapa itu? Sebelah sana. Siapa dia?
Coba, Mas. Udah. Clear. Udah lepas. Nah, gak punya. Dia. Jadi ceweknya tuh diikat kiri kanan, ini diikat gini, terus disiksa. Iya tadi ketarik, sakit banget. Jangan cerita dulu. Amin. It's okay with you guys. Enggak apa-apa. Udah kembali. Aman. Ini udah kembali. Udah balik. Aman. Ini udah Sarah. Aman. Iya, maksud gue dia sakit banget loh itu. Enggak apa-apa. Nah, jadi ganggu aja. Sakit. Sakit banget. Sakit banget. Cuman nggak apa-apa. Jangan di Kan udah biasa nge-gym. Enggak ya? Apa namanya? jangan resist gitu. Jadi ditarik gitu tadi dan 3 perempuan yang sama dilecehkan posisi seperti itu, dilecehkan bergantian sampai ada yang kelaminnya rusak. Ini kok tentara Jepang ya, Mas? Karena aku lihat jelas kok semuanya tentara Jepang gitu, nggak ada bulenya. Dan ada satu perempuan kayak bule justru. Oh, iya. Tapi bukan korban. Korban juga tetap. Iya. Dilecehkan. Sorry, yang tadi ditunjuk di sana itu sosok yang ketika hidup menganiaya ini atau sosok yang menganiaya ini ketika dia udah mati? Yang udah dikunci, jadi energinya dimakan ya sama ini. Sama ini. Ada sesuatu yang besar. Jadi ketika dia sudah berada di dimensi yang lain, ditangkap lagi sama ini, diperlakukan hal yang sama. Ya dia kayak ngulang gitu, tapi sebenarnya kayak energinya dimakan, mungkin karena mereka tersesat, nggak terima aja dengan kematiannya gitu. Arahnya ini deket tempat kita pertama tadi. Iya. Bentar. Kalian ketemu Suci di tempat ini? Tadi di jembatan. Jembatan ya. Oke. Apakah nggak tahu, ini pertanyaan bodoh banget ini. Ada yang ngunci mereka di sini, sosok itu yang di sana. Yang kuat ya. Iya. Relate ke siapa yang ada di belakang Suci mungkin? Kayaknya bisa jadi. Yang salah satu sosok besarnya. Yang punya kekuatan besar. Cuman nanti kita lihat aja apakah sama atau yang berbeda. Apakah ini ada hubungannya dengan kantong gaib yang tadi di awal itu. Gitu. Ya kita lihat. Wow, interesting. Tapi gue tadi gue shock. Ini benar-benar tiba-tiba aja gue ngeliat Captain kayak gitu tadi, damn. Dan habis itu begitu selesai, begitu sadar dan langsung cerita. Dude, kenapa gue panggil dia Captain? Kayaknya dia kayak Captain Marvel, tau gak? Tapi sakit. Maksudnya ini ya, cuman ya ikutin ininya. Nggak apa-apa. Maksudnya kalau misalnya emang itu kan salah satu cara mereka bercerita sih, Mas De. Jadi sometimes kayak awalnya gue juga nggak tega kalau nggak kayak gitu. Cuman karena tadi gue ngeliat reaksi ototnya masih bisa ketahan, asalkan jangan ditarik paksa sama kita. Nah, kalau ditarik paksa itu yang sakit. Makanya kenapa kan Pak Dem yang ngizinin gue untuk ngejagain Sarah kalau lagi kayak gitu, karena lu salah ngegeser dikit, fatal lah apa. Jadi salahnya dari kita yang megang, makanya nggak semua orang bisa megang gitu sih. Ngerti. Tapi kalau misalnya tarikannya kuat banget, itu harus tapi tombol button. Ya biasanya kita udah ada training. Nggak maksudnya dengan berjalannya kita ini belajar dari pengalaman sih sebenarnya. Cuman ya pernah kecolongan juga yang aku cerita di Klaten itu. Oke. Cuman udah diajarin, mudah-mudahan pada kadang-kadang kalau misalnya Mbak mau semi levitation sama kakinya udah memelilit itu yang makanya tadi aku selalu megang kakinya Mbak. Karena beberapa kali tuh kalau udah melilit tuh udah kayak muter. Bahaya gitu. Bisa langsung sama ininya tadi dideketin. Nyala tinggi sampai merah, dijauhin sini kita aman gitu. Lucu ya mainannya. Iya. Udahlah nggak mau. Seneng banget mukanya kayak bocah baru mainan aja. Iya, gue lihat kayak gitu anjir. Kayak, wah mainan baru nih. Apa nih? Kayak gitu gue lihat kayak mainan betul. Kayak bocah bentuknya kayak ini remote control. Coba Bang beli juga untuk ngedeteksi dia sayang nggak sama Bang.
Ini gue pernah nih mau beli yang alat-alat begini sampai 2000 sekarang nggak nyampe-nyampe. Oh iya, Trifield. karena Ed Warren salah satu favorite dia di awal-awal dulu. Ini ya. Trifield method. Oh, Trifield ya. Jadi itu bener-bener Kalau ini bisa dibilang agak semi obsolete. bener. Oh. Yang device ini. Nah, Jadi ini. Trifield method Iya, iya. yang sekarang ini Iya. saking sombongnya mereka tulis di sini made in USA. bukan Cina ya? Bukan. Trifield. Oh iya. Oke. Jadi Ed Warren pakai Trifield yang first generation. Oke. Nah ini last Ini yang generation. last generation. Ada yang lebih baru lagi yang tadi gue sempat cerita. Iya. Jadi every time ada entitas di mana kita Barusan dapat di aku tapi ada ini nggak? Ada data scriptnya. Ada. Oh, ada ya? Ini lagi mainin begini-begini anjing. Orang lagi serius banget pen gue tendang kagak ada. Sempet, iya. Sempat kayak kita. Yuk. Oh, Mas. Yuk, sini Ed. Ya apa sih? Itu ada ruangan apa? Pintu. Bukan pintu ini, pintu anu-anuan. Ada nyoy, Mas. Oh, Portal. sini dulu. Jangan ketarik sini. Jangan ditarik ya. Nih. Jangan. Itu dia. Pintu nyoy-nyoy. Yang ada di pikiran gue adalah kalau ini ada gelembung energi besar, terus tadi Mas Sarah bilang ada pintu, Ya. nah itu gue nggak tahu kemungkinan kalau kita pakai portal tembusnya ke lapisan keberapa. Nah, ya itu. Gila itu promising sih. Ada 4 men. Apa? Foto. Hah? Foto itu. No way. Gue tadi foto lagi berdua sama dia. Lu deh. Tapi ini udah Dapat foto. Udah ditaikin foto. ya? Udah ditaikin men. Ini yang di bangku men. Tadi sama siapa? Ini yang di bangku itu dulu. What the hell man? Nah ini foto perbandingannya nih. What the hell? Nggak ada tuh. Ya. Nah ini tuh. Mbak, oh my goodness. Pakai kamera apa tuh? Merinding nih. Shit man. Ini merinding tuh. Gue foto sama dia. Dan pemindahan filenya juga cukup lama men karena error. Padi. Ya, saya Iya di sini. Oke. Saya di sini. Tenang. Kan tadi lu bilang kenapa semua bangkunya ngadep ke tangga? Ke jendela. Jendela. Kayak gini, lu kalau misalnya naruh bangku, Dinding. gini, ini jendela itu jendela yang tinggi bukan jendela yang kayak gini gitu. Kalau misalnya lu naruh bangku di sini ngadep ke jendela wajar. Biasanya kalau misalnya di kamar, Nah, ini naruh foto bangku itu perbandingannya adalah ke nih. arah pintu. Iya. Kalau nggak arah dinding. Iya. Ini arah jendelanya yang di atas kayak ngapain gitu. Persis yang tadi Ini juga udah gua- kedua nih, udah kedua Iya. gitu. Nah tadi gue sensingnya ada Sama cewek. yang Bang Wisnu bilang tuh. Nah, itu dia. Tinggi. Gila tinggi banget anjir. Ya kan? Gila men. Merinding. Gila. Yang tadi aku bilang di Maksudnya? Yes. Ini kosong. Coba. Gila itu tingginya ini men. Ya segitu tadi palanya. Yes, di sini. Tadi yang kata cewek kan? Ya. Tadi juga yang duduk, gua rasa yang duduk ini juga men. Tadi kita Enggak men, beda men. Belum tentu. Oh lu Iya. dia. Rambutnya itu beda. dia. Rambutnya beda. Oh beda men. Rambutnya beda. Yang dia tadi Yang lebih serem lagi cewek men. Hah? Tanya lo kameramen yang nonton lebih serem lagi cewek. Cewek. Di Ini itu. the fuck. Lebih serem lagi cewek. Oke, baru pegang. Nah ini foto perbandingannya nggak ada. Jadi setiap spot tuh harus ada foto perbandingan untuk dari sekian detik foto yang pertama dan foto kedua. Jadi kalau misalkan ada sesuatu, wah ini kayaknya hantu deh. Tapi pas di sebelahnya sama, oh itu bukan. Nah kalau kayak gini kan yang ini ada, Oh. Keren sih. yang ini nggak ada. Merinding. Itu 3. Error. 4 sama. Satu lagi? Belum gua cek lagi. Oh, Oh. oke. Iya 3 kan? 3. Tadi 3 apa 4 sih? Oh 3. Kayaknya kamera yang dipakai di Mame Channel Jepang itu loh kayaknya. Halo gue. Gila di bawah men. Ini tuh. Iya. Nah, ini cewek ya? Iya, kayak cewek. Aman. Mas Mbak, ntar Tapi kebuka yang lagi. gokil yang di bangku sih yang tadi bilang bangku katanya ini ada yang duduk siapa tuh? Ntar kita pindahin file lagi ya. Oh, Rick. Yes. Jadi ada metode. Gua nggak tahu, ada metode lucu. Nggak tahu lu pernah baca apa pernah deh. Kadang-kadang cermin itu menyimpan banyak memori yang terekam. Oke, ya. Ya sama lah kayak Yes. kamera itu kan dari cermin juga kan. Iya. Dalamnya. Coba deh, pengen tahu. Coba. Ya. Saya sudah pegangan. Oke. Jadi kadang-kadang
Kayak waktu itu aku komunikasi sama sosok, aku yang di dalam, sosok yang di luar gitu. Oh, oke, I see. Iya, coba Bang Fat. Ya. Ini enak aja, aku megangin alat nih. Udah lama gue gak main beginian. Dia mau mainan. Iya. Gabut deh. Anjir. Kan lo megangin gue Bang? Iya, gue aman-aman. Sambil itu boleh. Ini begini. Terus kita efektif kalau kayak gini, kita kalau di FM akan banyak lagu-lagu siaran radio. Jadi kita pindah ke AM. Switch-nya bisa kita taruh di 150. Scanning. Oh iya. Baru yang channel 2 kita kecilin supaya less noise. Kalau pause nggak bisa dia. Nggak bisa. Mana alatnya anjir? Dia jagain belakang dulu ya Mas. Oke. Oke, set. Tiba-tiba naik pelan-pelan. Bentar. Maksudnya jagain belakangnya. Oh, oke. Saya melihat ada yang masuk. Barang lagi ke sini. Pelan-pelan ya, nggak mau langsung gitu masuknya. Gue perlahan gue lihat di kaca itu kayak pelan-pelan kayak berubah gitu, nggak masuk gitu. Lama gitu. What the hell? Atau cewek lagi. What the hell? Sengki nih. Masuk. Oke. Cari aku. Kamu Suci? Hai Suci. Hai Suci, apa kabar? Kenceng ya? Kenceng. Ini dari thermal kamera. Oh anjir. Ini yang asli sini. Asli sini. Pada saat sebelum masuk tadi, nggak tahu mukanya berubah kan? Lagi apa Suci? Lagi apa? Bukan saya. Anjir suaranya. Ngebes anjir. Ngebas. Lihat dulu. Jujur. Aku di sini. Jujur. Aku. Iya. Thermal kamera gue error. Suci di sini. Iya. Thermal kamera Suci. military grade error. Iya. Suci. Oke. Ini yang nyari kamu tadi. Udah kenalan kan tadi? Udah main Iya. Udah kan? Hah? Mereka mau dia. Mereka mau dia. Mereka
Suci. Iya tahu. Nggak boleh. Mereka kan, bukan kamu kan. Kamu disuruh doang kan. Hey, Suci, coba kamu bisa kendalikan diri kamu nggak? Bilang sama di belakang kamu, nggak bisa ya, nggak bisa ya. Kita mau ngobrol aja berdua, mereka nggak usah ikut-ikutan. Kalau mau ngobrol boleh sama kita doang, tapi mereka nggak usah ikut. Yang gue tangkap sekilas antara yang di belakang Suci sama yang di bawah itu dua entitas yang beda. Ya. Tapi kalau kamu nggak bisa ngobrol, udah. Saya keluarin kamu dari Sarah ya. Aku ada mainan yang kamu bisa bicara atau siapapun yang di belakang kamu bisa bicara juga. Nah, Mau kalau yang coba? di belakang mau bicara, nanti pakai mainan Erik ya. Kamu bisa bicara sama saya nggak? Bisa. Kenapa mereka mau Sarah? Iya, kenapa mereka mau Sarah? Menyampaikan pesan. Oke, apa pesannya? Matiin dulu. Suci, Mau menyampaikan apa dia? kenapa mau Sarah? Dia kenal Sarah? Ada alasannya. Iya. Guys, yang thermal kamera ini gue masukin dari Polandia, military grade, sama gue apain juga gak kenapa-napa. It's freaking hang, bro. Anjir. Kayak dikacaukan gitu bukan sih? It's freaking hang. Tapi ini maaf kata kayak gini tuh teknis atau non teknis atau gimana? Non teknis. Jadi sebelum tadi gue mau scanning lebih jauh, pada saat Sarah tadi di sini, muka yang keluar di sini itu beda sama raut apa yang kita lihat di kaca. Makanya gue sampai 2 kali, shit man, beda 2 kali. Nah ini ntar gue akan coba cari caranya dulu. Tapi tadi ada yang di belakang gue untuk ngeliat nggak sih? Padahal tadi nggak sempat ya ngeliat ya. Lihat. Nah itu. Jadi muka yang kita dapat dari thermal kamera beda sama muka di sini sama muka Sarah sama, tapi yang di sini beda. Itu. Dan nggak lama dari itu, this is what happened. Ini rusak. Rusak bro. Lah. Heng. Military grade loh, Bang. Ini yang Military pertama. grade bro, carbon fiber, real carbon fiber, bukan tempel-tempelan. Kayak juga beli udah banyak tuh alatnya aja. Gini baru ini. Baru kayak gini orang Belum pernah sama sekali. belum pernah kayak gitu sama sekali. Gue benerin nih. Wes mantap. Oh di sini. Oke. Anjir malah nyuruh. Alih fungsi dia jadi. Alih fungsi. Ya ini rusak lagi. Ini error tuh. Lu lagi ke zoom tadi? Enggak. Ini 1,3 ini apa? Lagi playback. Oh enggak, pas ngambil tadi. Oh. Ini kalau dipencet, ya ada memori nggak? Enggak ada memori. Built in. Ini Pindahinnya gimana? Nggak bisa dipindahin. Ketangkep nggak Pak Dem? Tadi ada yang ngambil dia, ini nggak? Erik ini? Masih ada kalau di zoom kelihatan. Ada yang ke... Oh enggak tadi lagi kan Tapi bisa juga langsung direct connection ke Oh, iya. PC laptop. Jadi Oke, aman. gua akan cek. itu yang ini yang apa? Tadi aku nahan sih karena emang aku sengaja pengen tahu gitu sejauh mana. Yang di belakangnya ya ujung-ujungnya ke arah yang waktu di Amerika gitu. Cuman What the hell? tadi kayak aku agak penasaran gitu. Nah tadi tuh aku ngeliat ada muka aku, terus kayak ada tangan mau giniin kepalaku gitu. Tapi nggak kena. Gitu. Makanya tadi Mas D lagi ini. Mas D jagain belakang. suruh mundur aja dari sana. Tapi dari sana juga. Oh iya ya. Ini soalnya kan pintu ini. Terus tadi gue cari Nunu mana hilang? Ini Di kaki ternyata. Ini pintu gitu. Tapi nggak apa-apa. Maksudnya kita nanti akan cari cara untuk supaya meminimalisir. Kayak kita jadi tahu kalau misalnya buka komunikasi, jadi penanggulangannya tuh lebih
bisa lebih untuk safety gitu loh Mas gitu. Aman kok tadi. Tapi yang lain alatnya aman kan? Aman. Karena ini error jadi gue langsung matiin semua. Jangan sampai lu jalan. Abis ini error dia ke yang lain juga. Bisa syuting dong, apa? Jangan dong. Oh nggak apa-apa, masih ada spare. Masih banyak. Oke. Kita Tapi jangan dirusakin juga lah, Fai. Lah bukan gua. Bukan gua, gila lu bukan. Gua nggak megang apa baru tadi. Oke. Bentar. Satu pertanyaan aja. Oke. Waktu di US, shit. Oh wait, Sakit lu. Shit. Kenapa? Nggak tahu tiba-tiba. Sakit ya, ada yang Yes. ya? Iya tadi juga kerasa kok. Ini sumpah demi apa gua kesambar petir hari ini juga nih. Jangan men, ada gue Jangan di sini. dong. Kagak, karena gue yakin gue nggak bohong. Kapan lu tahu gue sakit kayak gini? Ini tiba-tiba kayak ngilu kayak ngit gitu. Hold up. Kenapa Mas? Santai, take your time. Oke. Ajak dia sering-sering deh. Jadi gua nggak kena. Dia Tumbal anjir. Bro, biasanya gue yang begini nih. ulu hati. Iya. Gue bisa Yang gue lihat kayak ada kuku gitu, kuku panjang gitu, terus akar sininya dia. makan Cheese. ayam cepat saji yang kalian berikan tadi. Iya, pertanyaan gue tadi. Dimas yang ngikut itu, waktu kalian di mana sih? Dari Preston Castle. Sama White Hills. Terus kita ke White Hills, masuk lagi ya. Ini yang paling kita yang kedua. Ya, tapi sebenarnya kan sama ujungnya. Jadi awalnya itu kebukanya di Preston Castle. Yang kedua itu di White Hills. Jadi ada serial killer. Dia dulu serial killer, dia masuk. Awalnya ditanya lah sama Bang Fat, kamu siapa gitu. Terus pokoknya dia cerita dia ngebunuh orang, ngegorok caranya. Terus dia ngitung tiba-tiba 1, 2, 3, 4. Pokoknya 1, 2, 3, 4, 5 sampai 9. Apa itu? Ternyata itu adalah korban yang sudah korbannya dia lah gitu. Namanya nggak dapat ya Bang? Lupa lah. Nah tapi pakai bahasa Inggris pokoknya namanya. Smith siapa gitu? Nah, kayaknya ada ya, tapi itu bukan sosoknya serial killer itu, tapi sosok yang digunakan sama demon yang menguasai dia. Gitu. Nah, semenjak itu ya kemarin di Klaten ngitung di Klaten. Datang bro 1, 2, 3, dari Amerika. Sama kayak kita. Iya, sosok yang sama. Kalian taunya dia datang karena begitu. Hah? Sama. Ngitung. Ya nggak, kalau untuk energinya gesturnya sama. Iya. Iya, maksudnya kayak trigger bahwa kalian tahu itu entitas yang kalau sama. Sarah udah pasti tahu ya. Iya. Kalau gue yang awam nih, masuknya kayak gini. Lo masuk ke, lo bertamu misalnya, lo ngomong nih, halo malam. Oke. Orang kenal suara lo. Iya. Misalnya gue masuk. Iya. Halo malam. Iya. Suara kita beda. Iya. Nah, kayak gitu ngebedainnya. Oke, Nah, ngerti. begitupun ke si sosok yang masuk ke Sarah. Gue juga kaget kenapa dia langsung openingnya dengan kalimat itu kayak, shit, ini yang di sana. Ternyata benar. Ya kalau Sarah kan udah pasti ketemu. Pas lagi dia masuk kan di Sarah ketemu. Iya. Gitu. Waktu kalian sama American Ghost Hunters, si siapa? Sean. Iya. Itu dia ada juga kah? Ada tapi waktu di White Hills nggak ada. Yang White Hills nggak, dia nggak ikut. Nggak ikut. Jadi sebenarnya ada hal yang kemarin gue ngobrol sama Sarah juga, nggak tahu bisa related atau nggak sama lo gitu. Jadi pada saat kita pertama kali ke Preston itu si Sean menggunakan alatnya. Oke. Ternyata pokoknya dia menggunakan alatnya lah seperti yang kita lakukan sekarang gitu. Terus kita pulang nih dari tahun 2022 kita pulang. 2024 ya berarti ya? 2024 kita ke sana lagi, terus kita wawancarain si pemilik yang penjaganya. Dia bilang setelah kalian selesai dari sini tempatnya lebih aktif. Oh damn. Nah kita berasumsi pas lagi jangan-jangan gara-gara kita nih, karena menurut kita alatnya Sean itu kan membuka portal. Sorry bentar. Beres ini. Ini kalian ngerasa ada getar nggak sih? Kayak gitu. Katanya udah dari bawah sebenarnya. Oke. Ini gue barusan. Berasa ya? Padahal lagi ngomong tadi tiba-tiba gue kayak. Nah, jadi akhirnya percaya atau enggak pada saat itu Sarah menemukan ada portal. Memang yang tidak sengaja terbuka sama Sean.
Akhirnya kita seperti kayak membereskan apa yang pernah kita lakukan sebelumnya. Memang banyak portal yang kebuka, tapi kita istilahnya tanggung jawab sama punya kita sendiri aja. Pada saat Sarah menutup portalnya, yang merasakan tadi seperti barusan. Tapi tuh kayak kita kayak di ini. Gempa, men. Beneran kita. Magnitude berapa gitu. Pegang, Mas De. Semua rasa. Itu rumah kayak. Itu kocaknya adalah kan sumpah mah. Gifted. Kan gua kagak nih. Pas gue megang, ikutan gue berasa gempa. Kayak itu aneh sih. Jadi semuanya itu Lu goyang lu, panik. Pas lo ngomong gitu, sama kayak gitu kurang lebih rasanya. Tapi bedanya non-stop ya. Oke. Gue tadi merasa pas lu lagi ngomong kayak, gue bilang, apa-apaan sih? Nah, itu makanya tadi pas di bawah tadi, Sarah sempat bilang, ini sebenarnya obrolan kita berdua di rumah. Kayak kalau jelangkung itu, kalau lagi main, pasti terakhirnya kita selesaikan. Iya. Nah, nggak tahu ya, misalnya ini bebas sih lo mau dengerin kita atau nggak, misalnya kita ini hanya kayak a friend to a friend aja gitu. Jadi makanya tadi Sarah bilang kalau misalnya selesai ditutup. Oh ya, please do. Karena pada saat ngebuka, kalau jelangkung istilahnya kita main jelangkung, selesai main dah. Nah, it's still open the portal. Yes. Open house dong jadinya kan. Itu dia. Jadi pernah gue main Ouija board. Jadi ntar gue ceritain Ouija board yang ada di bawah itu cursed. Jadi gue dapetnya dari Birmingham. Jadi dari satu orang keluarga yang ini pengen gue buang. Jadi karena dia cerita di Etsy itu akhirnya gue ambil. Jadi kita coba waktu itu di Jogja. Di Jogja. Kita lagi main, set. Terus karena ada interaksi, kita ada spirit ball namanya. Itu spirit ball goyang sendiri, gelinding sendiri, jalan. Jadi kita langsung fokus ke tempat yang tuju sama spirit ball. Pada saat kita interaksi di sana, jadi kan lagi pakai planset kan. Kita langsung lepas. Kita spirit box di dalam ruangan itu. Pas terakhir ditanya, ada pesan apa untuk kami? Pakai bahasa Inggris dia bilang, say goodbye. What the hell? Gue langsung relate, say goodbye. Man, Ouija kita belum say goodbye. Kita keluar di situ baru semua tenang. Jangan mainan dulu kan, ini serius. Dia yang mulai jadi. Maksudnya dari gue percaya sih something is really off gitu loh. Jadi kayak kalau kalian ngomong tentang demonic, ini salah satunya mungkin ya. Kita ada portal tadi di bawah. Jadi kalau misalnya kita dapat tempat yang menurut you Cap, kalau misalnya tempatnya worth it untuk kita coba portal dan tes potensinya sebesar apa, wow, ini dia. Rick, matiin dulu, Rick. Oke, kembali. Ini kamera dong. Sorry Cap. Balon, Mbak. Mbak, kembali, Mbak. Balon, Mbak. Iya. Balon, Mbak. Bisa, yuk. Sorry. No. Sorry. Oh, ini, Mbak. Oke guys, sudah selesai ini part 2-nya Don. Sekarang kita lanjut ke penjelasan yang udah gue tangkap ini guys ya. Oke guys, sudah selesai dan gimana ya? Kalau gue komennya kayak gini aja. Gue lebih bagusnya di tengah sih, karena gue pernah guys dihujat followersnya Ferry Imwandi with the same yang dilakuin yang Ghost Ranger Indonesia itu guys. Ada yang gue tangkap itu ada yang benar, ada yang enggak, mix gitu. Cuma kalau misalnya gue anggaplah kayak gini, gue di tengah aja. Kalau misalnya itu beneran ada penipuan atau gimana, please just don't do it again. Kalau misalnya enggak, just talk, ngomong aja gitu. Maksud gue gitu. Cuma kalau yang gue singkat yang gue ceritain tentang pesulap merah yang kayak ngomongin di podcast Densu. Mohon maaf Bang Pesulap Merah nih, Bang Marvel atau siapa namanya, pokok pesulap merah ya. Gestur Anda itu terlalu kayak, ya tahu sih, gara-gara ada followers saling bertikai terus terganggu gitu. Cuma dari gesturnya itu kayak mau jatuhin gitu. Dan pertanyaannya, yang ngejatuhin nih gimana nih maksudnya nih? Apakah si Ghostbuster-nya kayak yang mau ngejatuhin ke pribadinya pesulap merah,
atau cuma followersnya. Maksud gue ya yang nggak usah gitu, buat apa gitu, gue heran gitu. Maksud gue kita punya ranah pribadi kita masing-masing aja lah gitu, dan kenapa sih harus gangguin satu sama lain gitu. Kita punya istilahnya penontonnya masing-masing, dan ya udah, yang mau percaya silakan, kalau misalnya enggak ya udah gitu. Cuma ya gue kan ada nangkap tuh kalimat kata pesulap merah, kalau misalnya birunya berkedip sedangkan merahnya itu konstan diam aja warnanya, yang box yang ngambil radio itu katanya itu settingan itu kan. Nah tadi ada tuh mungkin karena lupa setting atau gimana, cuma nggak ada yang terjadi kok, nggak ada yang masuk kok, atau mungkin dia nggak ada persiapan jadi nggak nangkap gitu. Atau yang pasti yang gue tangkap yang di video di Sarah Wijayanto, it's pure no, nggak ada, nggak settingan tuh. Saran gua nih Pak Bang Pesulap Merah sama yang Ghost Ranger Indonesia, ketemu aja gitu. Kok bisa ada Kak Sarahnya juga atau siapapun itu yang pernah kolaborasi gitu, buktiin ini bener gak, nyata nggak, udah sesimpel itu aja gitu. Buat apa sih harus kayak ngejatuhin satu sama lain? Come on, we have, karena tahu nggak yang buat risau dan buat gue kesel gitu yang kemarin, ya masalah kemarin itu sama Ferry Irwandi itu satu aja, apa followersnya, udah sesimpel itu. Gue memang ada kesel sih karena dia janji ke gue tapi nggak ditepatin, nggak jadi. Cuma followersnya itu loh, gue itu yang gue nyerang tuh benar-benar followersnya. Ketika gue udah ngebuktiin, iya oke, gue siap, gue senin satu persatu dan lain-lain, apa respon mereka ketika istilahnya itu nggak hype lagi, hilang, kayak udah selesai ya. Beda kan kalau misalnya Pesulap Merah ini kan memang fokusnya itu kan untuk ke yang dukun, ke yang hal-hal yang nipu gitu lah. Kalau misalnya Ferry Irwandi kan itu kan cuma sesaat dan katanya untuk manfaatin, terus dia beralih profesi menjadi bukan beralih profesi, lebih kembali ke mencerdaskan katanya untuk ekonomi dan lain-lain, dan dia kena serang lebih parah kan karena dia topiknya lebih sensitif gitu. I mean ya udah nggak usah saling jatuhin lah, ya buktiin aja gitu, kolaps gitu. Bisa kolaps yang gini tambah Pesulap Merah deh udah gitu. Ya silakan kamu mau bikin apa gitu, ini silakan cek peralatannya satu-satu, ini gini karena ya alat-alat kayak gitu nggak cuma di Indonesia, di yang gue udah biasa riak kayak Sam and Colby itu pakai itu juga, dan banyak penjelasan istilahnya yang ya ada yang masuk akal, ada yang enggak, ada yang dia udah ngebuktiin followersnya, dan maksud gue gabungin aja gitu. Tapi kalau misalnya orang nggak percaya, udah close it, udah gitu. Jangan gara-gara gue keselnya buat masalah ini tentang followersnya. Gue sumpah, orang yang baik itu bisa jadi jahat loh gara-gara followersnya itu kayak kayak ngedewain atau kayak terlalu terlalu berlebihan gitu, ngefans dengan orang sampai nyerang. Enggak, gue percaya ini sakit lah kalau kata gue. Jangan lah kayak gitu. Simple sih. Yang pasti kalau di video ini enggak, tapi gue tetap nggak setuju kalau misalnya kalau gue pribadi ya, Ghost Ranger Indonesia kalau misalnya request buat penelusuran atau gimana, investigasi, harus bayar sampai berapa juta atau gimana. Ya memang sih itu terserah masing-masing sih. Cuma kalau misalnya dan tanda kutip dan ternyata itu malah penipuan atau kayak apapun itu, kecuali ya kalau misalnya itu kayak misalnya diundang orang kayak TV atau gimana, ya nggak masalah, itu budget istilahnya, gue kerja nih gitu. Tapi kalau misalnya untuk membantu orang, gue saranin sih nggak usah bang, nggak kayak gitu. Istilahnya kayak misalnya Kak Sarah Wijayanto pernah cerita di podcast gitu, kalau misalnya ngebantu orang, rata-rata kalau misalnya orang-orang kayak gitu, we just help, kita cuma bantu aja gitu, nggak ada lah kayak minta buat biaya atau gimana, karena kita nolong pure ya udah buat nolong aja gitu, karena kita dapat sesuatu gift gitu dari Tuhan, kita pasti ada tanggung jawab besar untuk apa yang kita dapetin itu. Jadi ya doing well, aku sesuatu yang bagus gitu, kayak gitu sih menurut gue. Sampai ingat gue ya, semoga aja nggak ada kayak simple aja sih, ya udah Ghostbuster buktiin gitu.
Ini nggak ada. Kok bisa nih? Kolaborasi langsung 3 nih kok bisa. Pesulap merah, Kasra Wijanto, terus habis itu kisah Tanah Jawa kak, Om Hawa kak. Kayak terus Ghostbusters, terus pesulap merah, gabung aja gitu. Dan gue kayak betul yang di komen-komen gitu. Kayak ya tahu sih malah marah atau gimana, cuma ya yang kayak gitulah. Apalagi lalu sampai mau minta undang Bang Densu khusus untuk bicarain kayak gitu dan langsung nyerang kayak gitu, kayak saling menjatuhkan gitu. Janganlah, kita konten kreator masing-masing aja loh menurut gua gitu. Ya sih mencerdaskan sih untuk kalau misalnya ada yang ditipu, gue tetap setuju kalau misalnya ngebongkar hal yang kayak penipuan atau gimana, gue tetap setuju. Mau itu pakai ilmiah kayak mau itu pakai dukun kayak, gue setuju karena itu penipuan, itu bohong namanya. Tapi kalau udah karena kepercayaan yang orang itu yang mengalami, kayak udahlah, gak usah senggol gitu. Oke, mungkin itu aja. Thanks guys for watching. Gue Auzen dari Om Yoji Team and stay calm.